Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Ke koperasi seperti terus untuk selama ini kalau berkaitan dengan UMKM sudah ada kayak pemetaan untuk yang jenis-jenis usaha di warga Tonggara belum? Barangkali ini mau gabung itu kan berarti perlu pemetaan. Oh itu betul, nantinya gimana faknya ya, nanti kayak gitu sama karena kita dituangkan dalam bentuk profil ini ya. datang susunan di Kita monggo Pak. Untuk pemetaan sih sudah ada, cuman memang produknya kan kita mau belajar dari nol. Memang kami kemarin ada teman-teman media dari LSM yang mau mengawali usaha ibu-ibu Tonggara itu untuk membuat sebuah karya kerupuk ikan berbahan baku dari singkong. Nah, itu ada kemarin, sudah ada ini di video juga, sudah viral itu. Jadi ibu-ibu nanti mau diarahkan ke situ membuat produk ikon yang nantinya menjadi maskot Tonggara. Itu nanti berbentuk kerupuk ikan, nanti berbahan baku singkong atau putih. Jadi itu produk-produk nanti yang kayak gitu. Kemudian untuk bapak-bapaknya ya kambing aja lah sementara. Kalau kita bisa ternak kambing sebanyak mungkin, saya yakin Tonggara ini jadi terkenal. iya. Yang penting adalah satu, kalau peternakan kami itu kan ada polusinya. Lebih baik nanti ketika kami itu harus di sistem komunal jadi satu. Kalau semua akhirnya ketika misah-misah kadang biasanya satu warga kan doa ambil timing deal kadang itu juga supaya kami, nanti kedepannya ketika ada edukasi tentang peternakan. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat doa bersama kami usaha juga dilalai nyambung semua. Ibu atau istri saya itu membuka wisata sudah ada 3 hektar yang termasuk di dalamnya nanti ada tanah wakaf yang akan dibangun oleh teman-teman yang kemarin hadir di sini, Pak Kiai Sirin contohnya. Itu beliau-beliau itu akan mengusahakan nyanggat di ini di luar dari desa Tonggara lah, bahkan mungkin ke luar negeri untuk membuatkan sebuah gedung pendidikan. Nah, kemudian untuk kami sendiri ada 1 hektar yang nantinya peruntukannya memang untuk peternakan. Bahkan saat ini sudah ada kandang 3 sudah kapasitas muat 100 sampai 150. Silakan kalau ada teman-teman di Tonggara yang mau berkarya di sana, itu kebetulan juga tidak nempel-nempel sekali dengan rumah Marga Jaya, kurang lebih 200 meter. Itu saya kira bisa diatasi. Atau polusi ya, polusi juga kita bisa, ini nggak bisa tenang. Bahkan satu hamparan itu kami sudah menemukan satu konsep yang bisa terurai, bisa terurai, artinya nanti berkembangnya di situ dari kandang, nanti bisa dimanfaatkan untuk tanamannya kembali ke kandang. Jadi kayak sebuah ini rantai dari kandang, dari kandang berarti kan ini komposnya di ini disalurkan ke tanaman ya kan. Tanaman itu juga butuh kompos juga kan. Nah, dari tanaman itu panen nanti masuknya ke kandang lagi. Itu seperti itu. Nah, bisa saja nanti kalau teman-teman bapak-bapak ini mempunyai apa namanya mitra atau tetangga atau apa yang punya usaha produsen inilah tahu tempe, juga bisa diarahkan di sana. Karena dari limbah-limbah produksi tempe tadi kan bisa dimanfaatkan. Kayak gitu nanti terurainya di situ. Kemudian nanti setelah itu ya tadi kompos kita ini bikinkan sebuah gudang pengolahan lah kayak gitu. Nanti terurai insya Allah. Nanti kalau kita semua bersatu kemudian bersama-sama untuk memikirkan atau mengkaryakan masyarakat Tonggara, saya yakin ketemu. Oh, saya punya teman Pak untuk bidangnya mengolah sampah, mengolah pupuk organik. Ya udah masukkan aja, bikin gudang di sana. Kita punya lahan 1 hektar, diambil 100 meter cukup, kira kan gitu. Kemudian ada lagi nih, saya punya tahu, ya udah dimasukkan ke sana. Berhubungan dengan ternak. Misalkan saya lagi nih punya saya punya Pak untuk teman yang membuat pakan sebagai stok.
stok pakan. Kambing juga harus punya stok kan? Harus ada. Ya karena kebutuhan orang beda-beda sih. Iya. Ya kadang kita nggak mesti sehat terus, ya kan? Kadang kita juga ada perlu juga, ya kan? Mungkin 3 atau seminggu kami mau ke Jakarta nih, ada acara keluarga, ada wedus saya pura pakan, mati yo, ya kan? Nah itu kita harus ada stok-stok kayak gitu Pak, sudah dibahas di awal, baik mungkin stok kering maupun stok hijau. Ya hijau bisa saja kita nanti setelah berkembangnya atau jalannya waktu kita bisa sewa lahan lainnya atau kita manfaatkan lahan yang masih ada di sekitar tadi populasi yang tadi gitu. Insya Allah nanti terwujud kayak gitu. Kita ngajaknya gampang kok, nggak akan memikirkan bantuan kayak gitu pemerintah. Nanti banyak orang pintar Pak Ustadz. Kalau sudah datang bantuan berarti orang akan pintar sendirinya. Cerdas. Yeah. Tapi kalau kayak gini mungkin tidak semua orang bisa memikirkan. Padahal kita mudah sekali, yuk ngarit, judulnya yuk ngarit. Hanya Pak Muli ini sudah dapat ini 2 orang, Pak Rusdi sama Budi, siap. Pak saya ikut Pak, saya nganggur, Purworejo bujurnya balik mana, timbang nganggur. Nah itu, seolah-olah kita mentransmigrasikan. Padahal mari kejaya stop. Nanti kayak gitu. Alhamdulillah udah dapat 2. Saya paling tidak butuh nanti 8 atau 10 orang. Karena agak jauh juga kan, paling tidak dijaga kan, ada sisi kampling gitu. Itu kalau sudah 8 orang aja jalan. Ya, 8 orang kali 24, konsep kami 24 satu paket, 24 ekor. Itu ada sekitar 8 berarti 200-an ya kurang lebih. 8 kali 25 sih ya, kurang lebih 200. Nah, kita punya 200 ekor berarti orang ke 8. Tambah orang lagi, tambah populasi lagi. Iya. Nanti berjalannya waktu itu akan ini menarik mereka ya kan. Lu ikut mana bebas enak kok. Gal bulan bisa ngadu ludus papat. Udah tak hitung. Kalau kita bisa usaha dalam satu kandang itu 24 ekor, kita jual 1 bulan 4 tidak pernah habis Pak kambing Pak Ustaz. Kita hitung kan kemarin rumusnya. Nggak pernah habis. Karena setiap 6 bulan sekali tuh ya tinggal kita kan konsep mau breeding apa pembesaran. Ya kita ngitungnya breeding aja. Kalau pembesaran tak konvensional habis semua. Kalau breeding nggak pernah habis. Iya. Perputarannya terus. Karena 6 bulan sekali itu akan berkembang biak. Dan rata-rata 2 anaknya. Iya. Nah, kenapa saya mengarah ke kambing? Nah, ini perlu saya cerita juga nih sama Pak Ustadz. Ternyata saudara jalan-jalan, ceritanya jalan-jalan ya kan, berawal dari jalan-jalan. Kok warung sate menjamur nih di Tegal. Nah, tak sengaja nih saya ketemu supplier, kebetulan teman saya yang beli kapling di saya. Pak itu kambingnya gimana Pak? Di stok kemana, disuplai kemana? Ya suplai warung sate, nyombe paling mampunya warung sate papat. Padahal yang seminggu tekannya 1 truk. 1 truk jumlahnya paling dia 200 ekor Pak. Saya tanya dari mana Pak? Ada dari Magelang, kadang dari Jogja, Klaten, kadang malah dari luar Jawa. Itu yang terjadi seperti itu. Nah kemudian saya berpikir lagi nih, ya, kayak gitu. Kenapa kok harus ngambil dari sana kan gitu? Kita aja bisa. Ya, atau bahan-bahan bakunya dulunya kan ngambil dari sini semua. Jagung paling banyak ngambil di Tegal loh Pak, jangan salah. Padahal di sana untuk makan ternak juga. Termasuk rumput-rumput yang hijau itu yang ditanam di Tegal diambil ke sana. Di sana dikeringkan, dibalaknya lagi ke Tegal menjadi pakan silase. Gitu. Jadi kita banyak aspek yang dinilai untuk sebuah konsep peternakan. Warung-warung sate yang saat ini menjamur di Kabupaten Tegal, Pak. Ini contoh ini yang terbaru, Cempelemu ini, Pak. Itu kalau saya tanya, 1 hari itu kebutuhannya 15 ekor. 1 warung. Saya ketemu bosnya, cerita, saya kebutuhannya 1 hari 60 untuk 4 dari Tegal sampai Kagok. Berarti sedina warung siji 15 ya. Ya kan? Ya di situ udah kelihatan loh. Berarti pelanggan untuk Kabupaten Tegal yang suka makan sate seharinya nanti kelihatan. Kalau 1 kambing berapa kodi biasanya? Di koro-koro pirang kodi? Ulung kodi anak? Berapa Pak? 90. 6 kodi kali 20 berarti 120 tusuk. Nah, dikali 15 90 yang sampai anu ya. Berarti kalau kita menghitung dari jumlah sate itu kan berarti kebutuhan kambing 15, berarti si warung itu memproduksi 6 kali
90 kodi Pak. Ya kalau satu orang 10 berarti 180 orang. Berarti itu kelihatan warung sate itu setiap hari makan 180 orang. Dan rata-rata habis. Itu bicara yang terbaru sampai lemu. Kadang aja nggak ada kambing yang ideal. Burung wayahe digorok ditarik tok lagi nusuk ditarik tarik gorok karena kebutuhan. Padahal kan sate anggar ana mbiyen 5 bulan no pantese. 3 bulan sing ono ditarik tok Ustaz. Iya, kowe ana sing gaya kowe Ustaz, luar biasa. Ya ini cerita-cerita kosong kayak gitu, tapi dengan pengalaman saya sampaikan ke masyarakat biar mereka pada ini nih motivasi untuk ngarit nih. Wah ternyata kambing itu nggak susah jualnya. Ya memang dari saya kecil sampai sekarang nggak susah. Apa sih yang susah untuk sebuah produk kambing? Iya Pak Ustadz. Ya, beda aja dengan mungkin produk lain. Ya pol-polek anak juragan lewat prit, kayak mutarca. Para dulu dus, iya kayak. Tembak langsung bayar ini. Yang harganya cocok. Itu motivasi kepada calon-calon pengarit penggadu. Nggak ada yang susah untuk sebuah produk kambing. Karena setiap hari itu menjadi makanan ini pokok, kebutuhan pokok. Sebenarnya yang menjadi permasalahan para peternak itu kan karena kurangnya support. Terus kemudian penjualannya. Kadang biasanya orang kebutuhan karena terdasar baru dijual. Tapi kalau semua ada sudah link untuk market pemasaran. Oh iya mau. Ya nanti biar yang kaitannya karo ini nanti nunggu Pak. Nunggu keputusan mohon. Yang jelas dari Pak Ketua Bumdes kan silakan, persilakan ya Pak Ustaz. Tinggal nanti Pak Darwantonya gimana dan nanti untuk penyesuaian set plan. Makanya ini Pak RW juga tak ajak rembuk-rembuk karena beliau ini berdua yang punya wilayah RW 5 dan RW 6. Iya nggih. Ngapunten. Dijadiin. Iya. Hubungannya tapi tak pernah ngelepon Pak Darwanto ditelepon susul kok kangelan men. Ya mampir gue dulu. Ini bikin jajaran nelpon rupiah. Kalau saat plan untuk yang ini bocornya mungkin ini rintisan pertama kali karena mungkin 8 hari ya. Harapan kami ke depan ada itu tadi kampung-kampung. Dulu sebenarnya saya pernah Pak. Ya terima kasih nanti Pak Ustaz ke depannya kayak gitu bagus sekali itu lebih besar lagi. Dulu saya pernah mengadakan bazar. Cuman memang waktu itu hanya berapa hari aja. Padahal konsep kami nanti 10 hari atau berapa, cuman 3 hari terus pirang-pirang pola. Lapangannya penunggunya luar biasa sih. Penunggunya luwih akeh karo menungsa. Penunggunya. Artinya kayak gua pada melu numpak undar ya melu numpak undar ya. Jadi melu dolanan bareng. Terus sampai 3 hari atau 4 hari kita tutup. Pernah ya Pak ya, saya buka bazar. Undar tekan mana? Ya baru-barunya hanya saya di Tonggara yang kena undar. Biar undarnya mesti metikan no, tangga. Karena nyong seneng gawe-gawe kayak gini, jadi wis ini ya. Jadi nurunin kau bikin gawe jalan sehat tuh. Itu yang kemarin anak saya bukan saya. Yang jalan santai kemarin ini terus di ini bantu karo tim ini jam 4. Itu anak saya ini Kak. Alhamdulillah itu juga ini ikut-ikut bapaknya senengnya gitu-gitu gitu. Apa gawe acara gitu. Nggih. Ituin kayak gitu. Nah, bos kita ini tadi yang dolan maring bulura ya sing nyangking ini. Pak RW 5 orang RW 6. Yang harapan mau didawekan bukan diculik ya gue. Tane bingung tuh awalnya awal kabeh. Jadi maring bulura ya guyup ana wong 12 ya Pak ya. Terus ke balai desa kemarin silaturahmi ya alhamdulillah. Banyak sekali yang awal. Cepat lupa ketika ada konsep perusahaan orang. Iya, betul. Iya, kelalenan kadang ya gila. Iya mesti. Ya ngampun tenan, itu karena sifat manusia lupa mesti kadang itu harus dituangkan dalam kelalenan. Bang HP peklin kelalen Ustaz. Padahal orang pertama di RW 05 ya Pak Mail. Sing nyenggol wis nyenggol ya. Tapi HP sering kelalen. Yang ada komunikasi angel ya. Jadi memang banyak cerita Pak Ustadz. Jadi awalnya kita nggak pengen rame sekali, hanya kita keluarga bos kita aja lah, misalkan kayak gini, misalkan setiap hari besar ya alhamdulillah kita nggak pernah kosong di sini.
sama dengan yang kita di musola di masjid lah, selalu mengadakan acara-acara peringatan hari besar baik Isra Mi'raj maulid Nabi, mungkin ini nanti Nuzulul Quran. Insya Allah ya kami tetap ini, karena wis kayak tradisi 4 tahun ini, setelah kami membuat yayasan 4 tahun ini pengennya kayak gitu terus. Apalagi majelis salim ya yang kita kembangkan alhamdulillah semakin banyak, udah ratusan orang bahkan ini nanti kalau saya diizinkan untuk menjadi nomor 1 di Desa Tonggara ya, dan ribuan majelis taklim. Allahumma Amin. Oh, nganggone lapangan terus. Mau desa kan paling orang ngewonan. Agar keluarga bos kita ta 100-200 pe kayane wis kebek nemen ngene kan yo mana-mana. Ceritane wong tua-tua ki wis cerita wae lah. Karo Pak RW. Ya, cuman intinya kayak gitu, artinya satu pamitan yang berkaitan dengan pasar mungkin akan melibatkan daripada Bundes, dan yang keduanya minta doanya agar terutama pasar mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Mungkin yang ketiganya juga itu karena ini mungkin dari ini satu saja ya, artinya kayak Mas Boski ini dari masyarakat Tonggara khususnya di lingkungan saya, dan saya pribadi juga mendukung dengan adanya nanti ada pilihan kepala desa. Jadi kami mohon dengan sangat agar Pak Ustadz berkenan satu mendoakan agar beliau diterima sebagai calon yang pertama. Mudah-mudahan nanti karena sementara ini masih balon, nanti bisa diterima jadi calon, setelah calon bisa terpilih, dan selanjutnya juga minta dukungannya dari Pak Ustadz. Amin. Insya Allah rata-rata pelali mendoakan ya Pak Ustadz. Mesti anak muslimin dan muslim. Berarti yang jerone Pak Ustadz. Amin. Muslim aja. Ya maksudnya yang jerone. Mau disebut secara spesifik. Amin. Terus. Susun. Aku susun Muslim itu kasih jamak. si jamak, aku susun tidak. Ya, kalau kami memang jujur, setiap ada tamu ya kami hanya berbicara masalah inilah bagaimana cara pemberdayaan, menggali sebuah peluang untuk nanti bisa bareng-bareng berkarya di masyarakat, khususnya untuk di Tonggara, biar nama Desa Tonggara tetap artinya ya terdepan lah dibanding desa lainnya. Insya Allah kalau ini jalan, saya yakin satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Tegal ya Tonggara yang punya ikon atau maskot kambing, ternak komunitas kambing. Karena di desa lainnya sudah nggak ini. Ya, mungkin bicara satu di Selawi lah, perkotaan nggak mungkin ada ribuan kambing di Selawi. Betul nggak Pak Ustadz? Lahannya nggak ada. Lahannya. Kalau di Tonggara masih ratusan hektar. Agar punya duit bae Pak RW, tukune gol dino tel. Itu ratusan hektar eks galian. Saya memimpikan kayak gitu Pak Ustadz. Jadi seneng karena wis karo tangi turu sarungan ngopi udut ndeleng wong pada nyambut gawe, ana sing makani wedhus, ana sing ngarit, ana sing gaweni pupuk, ana sing pada ngaji, ana sing sekolah, ono seneng nemen. Di sana nanti komunitasnya. Artinya warga untuk bisa berproduksi atau berproduktivitas. Nggih. Itu tanggapan dari Pak Kiai Sirin gimana berkaitan dengan yayasan Pak? 8.000, nggih. 58.000 nanti kepotong untuk pertemuan pertama lah ya istilahnya, untuk kita ukur sampai 10.000, kemudian untuk member card 10.000, untuk surat menyurat legalitas lainnya lah itu 15.000, totalnya 35. Kemudian nanti kalau 58 registrasi masih ada sisa 23, nantinya akan menjadi simpanan pokok. Oke, lah kemudian untuk simpanan wajibnya nanti diangkat 8.000 per bulan. Jadi tidak memberatkan masyarakat. 10.000 sebulan. Hitung rokok long bungkus. Itu untuk keanggotaan. Setengah bungkus belaka. Itu berarti nanti kita bisa menyampaikan itu untuk
efektivitas anggota itu 8.000 per bulan. Manakala mengikuti program lainnya, nah tinggal ngikuti. Tinggal nambah. Ya, misalkan saya ikut hajatan Pak RT, nah dia nambah 50, berarti 58. Ada lagi saya ikut program pinjaman bisa Pak RT, ya bisa. Lah pinjamannya yang berapa nanti ketemunya angsuran, misalkan 50, berarti setorannya 110. Saya bayar utang, saya melu DHLK dana talangan, ya kan, yang 10.000 untuk anggota. Iuran wajib. Iya. Terus ada lagi saya ikut program lagi nih. Ngarit maning. Nah, kok ditopang ngarit. Misalkan tadi butuh biaya berapa untuk kudus yang ini aja yang tidak harus satu paket itu kan bisa kan. Yang sudah masuk anggota ada berapa? Ini baru 16 sampai hari ini. Alhamdulillah baru 16. Saya targetnya 1.000 Pak Ustadz. Saya 1.000 baru nanti mau tak kembangkan ke desa lainnya. Dan itu nanti itu usahakan untuk wilayah Tonggara. Nggih, saya satu Tonggara nanti tak fokuskan satu Tonggara. Nanti kalau sudah penuh, saya tak geser. Nah, ini juga sudah ada Wilayah tetangga. nggih. Nah, di desa lain juga sudah pengen dibina saya seperti itu. Apa sih ya dibina untuk desa lainnya? Sudah ada gitu. Ya nanti kita geser. Makanya kan nanti saya butuh orang-orang yang di desa Tonggara itu kurang lebih 30-an lah untuk mengurusi koperasi. Sebagai pengurus, ngurusi warga, ngurusi masyarakat, terutama yang ikut anggota koperasi. Dan mereka-mereka ini yang menjadi pengurus ya mestinya nanti ada ya imbalannya orang kata tunjangan berapa sing pol-pole cili-cilinya terpuruk lah. Batire setor ora setor. Murung-murung kok barang hajatan gak telepon tok. Barengan juga. Ya misalkan kayak terpuruk lah, kita hanya dapat honor misalkan sekitar 58 per orang per pengurus, ya kan sama saja kita nggak setor, tapi kita ikut ini membantu untuk perjalanan. Yeah. Itu nanti per RT harus ada pengurusnya sampai dengan RT 21. Yeah, paling tidak minimal 30 kemarin itu nggak bayar, nanti 30 orang untuk mengurusi koperasi. Silakan nanti yang urusannya ini urusannya kambing-kambing, urusannya yang pinjaman-pinjaman, urusannya yang hajatan-hajatan nanti kayak gitu. Nanti menjadi sorotan dari Kabupaten Tegal kalau memang ini berjalan Pak. Betul Pak Mister? Siap. Media betul. sudah sampai Semuanya. mana? Media semuanya seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri karena langsung masuk tayang di YouTube saya Pak. Dan semua dari kementerian, Dinsos dari Pusat RI, Provinsi Jawa Tengah, Tegal, Pemalang semua sudah masuk dan Pak Ganjar pun sudah tembus dan tim dari Ketahanan Pangan Kementerian juga sudah tembus dengan saya dan dari militer sama sipil semua sudah masuk. Nanti apa? Yang jelas kalau kita sudah terbentuk koperasi banyak lah nanti anggaran-anggaran yang nanti diperbantukan untuk kepengurusan koperasi. Yang jelas nanti ada bantuan-bantuan. Semua koperasi mesti dapat ini kok bantuan. Kalau nggak salah minimal 2 tahun atau berapa nanti dari pemerintah daerah setempat ya, mesti memberikan ini modal kerja untuk koperasi. Itu nanti pengurus yang bertanggung jawab yang 30 orang mau dikemanakan. Tapi kita nggak bicara jauh-jauh seperti itu, kita dari nol, dari minus kita berangkat ya nanti kelihatan. Kalau dari nol kan minus kelihatan Pak Ustadz. Jadi susahnya kayak apa nih? Usaha tanpa modal tapi bisa jalan. Ya bisa jalan dengan cara mengendalikan banyaknya anggota masyarakat. Ya alhamdulillah ini ada warganya Pak RT 1 ya Pak Mul ya itu yang di sana ya Pak. Itu juga udah ada niatan pengen buka usaha jualan gorengan. Ya paling kalau saat ini kami hanya koperasi hanya bisa meminjamkan 1 juta Pak satu nama. Nah, saya bilang kan sama Pak Rusdi kalau Pak Rusdi butuhnya 2 juta berarti ibunya diikutkan juga. Alhamdulillah sudah daftar kemarin. Tapi kayaknya 1 juta ya kemarin ya 1 juta untuk persiapan modal kerja. Jadi kalau saya juga menyarankan manakala nanti pinjaman besar ya jangan di koperasi karena koperasi mestinya lebih mahal daripada KUR BRI. Saya sudah nyampe kayak gitu. Manakala pinjamannya 10 nanti tak arahkan ke BRI. Saya siap kok ini menyalurkan atau menjembatani. Kalau KUR 1 juta koperasi nggak apa-apa karena izin kalau di BRI kan ini pinjam 1 juta malu. Ya, kalau di koperasi nggak malu temennya sendiri, PRT-nya sendiri kan gitu. Ya kalau se-Indonesia ya 2% kalau di koperasi itu udah ketentuan dari pemerintah sih 2% koperasi tidak boleh lebih.
Nah kalau KUR kan dana talangan, Iya beda. dana talangan pemerintah, dana genten-gentenan, jadi mugane murah 0,4, 0,45. Siap ya Bu RW ya, operasinya ya. Siap. Jadi pembentukan koperasi itu kapan Pak? Ya kalau untuk yang unit sih belum, kalau pusat kan kemarin udah dibentuk Sudah, sama beliau Mr. Kopiman. Bahkan nggak cerita pusat sama Deni, nyong kayak duitnya Pak nggak apa. Jumlahnya berapa Mister? 140 triliun. Kan nggak apa, saya nggak mau ngelakukan program nyong. Dan itu beliau mau ke sini, Orangnya mau mau ketemu langsung, mau ketemu langsung. mau ke basecamp ini mau duduk di sini, mau Iya. triliunan, orang mau miliaran, dok triliunan tapi gelem jagung maring basecamp Pak. Ya alhamdulillah kalau bos kita itu mudah bergaul. Jadi semua orang pengen dolan maring bos kita. Insya Allah nanti kita mengarahkan kemana nih mau uang itu. Makanya saya kemarin bilang sama Mister, anggar sejumlah itu kayaknya pan gua apa kan ya. Air koperasi ini belum butuh kok, belum banyak yang pinjam. Iya kan? Jadi kalau yang koperasi unit kan belum banyak yang pinjam. Mana pengennya ikut-ikutan dulu lah, engkau ngadong hajatan itu. Paling banyak kalian program hajatan. Kalau yang ini kan harusnya membuat skala besar. Skala besar. Iya kan? Ya contoh peternakan yang terurai tadi, yang konsepnya nanti ribuan ekor populasi itu bisa saja kita geser 1 miliar untuk pemodelan di sana. Tapi triliunan sih memang nggak apa. Bunindi nyong be kaya ora katon dia no wate waring. Kayak terdewek. Kan apa wis triliun. Dan insya Allah setelah dengan adanya program Pak Boski ini untuk secara lokal dulu, artinya di Desa Tonggara telah berhasil, kan itu menjadikan sampel untuk seluruh Indonesia. Dan insya Allah seluruh Indonesia dari 32 provinsi ya, itu semua sudah siap ada di saya. Karena saya sudah menyebar duluan dari semua pulau dan semua provinsi ada di saya, dan mereka sekarang akan menginduk ke sini. Semua induk ada di Tonggara dulu karena ide semua itu setelah dimunculkan itu dari Tonggara. Koperasi Indonesia nanti kantornya di Tonggara, di sini. kantor unitnya nanti di Tonggara. Dan jadi itu nanti mereka siap membuka kerjasama dengan adanya apa yang Pak Boski ini menjelaskan dari awal tadi, sistem dari terkecil akan menjadi terbesar, dan insya Allah semuanya se-Indonesia karena itu kop dari saya semua dan sudah menunggu. Setelah dari sini tadi berjalan teknisnya, caranya ya kan, tadi dengan rincian seperti ini yang untuk tadi untuk Pak Boski menjelaskan itu, sistem itu akan menjadikan contoh oleh semua seluruh Indonesia. Dan untuk kami akan membuka di tiap kabupaten dan per 3 kecamatan itu harus 1 induk ada gitu kan, untuk cabang-cabangnya itu seluruh Indonesia, karena mereka juga minta coba program dari kecil dulu. Setelah dari yang kecil itu terurai tadi, Pak Boski kan sudah menjelaskan terurai ya, dan itu kan mudah dipelajari karena langsung sih penjelasannya dan pemaparan, dan semua itu mereka akan saya tontonkan dengan YouTube kami yang sudah bekerjasama dengan seluruh media resmi ya. Saya pakai nama perusahaan, kebetulan saya memegang dari seluruh perwakilan wartawan online seluruh Indonesia. Jadi, dan kebetulan juga ini saya disambut baik oleh seluruh pengacara Ferrari. Bahkan saya sendiri ini tadi baru teleponan langsung, besok pagi saya harus ke Semarang kumpul dengan pengacara Ferrari se-Indonesia, dan kebetulan ketua Ferrari itu orang Purworejo. Makanya dari Bapak Ali Rosidi sebagai ketua DPC, nah itu mengundang saya untuk ketemu dengan ketuanya Ferrari se-Indonesia dan ingin ketemu dengan saya. Dia siap membackup seluruh kegiatan saya, apapun yang ada pengembangan dengan saya, dan itu seluruh Indonesia. Dan insya Allah makanya juga nanti di Pak Boski ini karena sebagai sentral induk ya, saya pertama kali buka di Indonesia di sini. Karena beliau juga dari yang mau nitipin anggaran itu bahasnya dana hibah Pak. Kalau dana hibah itu kan berarti pinjaman yang harus diputar ya kan, diputar saja dulu untuk pengembangan seluruh rakyat Indonesia. Makanya ada tambahannya MP. MP itu maksudnya merah putih Pak. Jadi seluruh Indonesia, dan insya Allah beliau akan hadir. Dan saya besok pagi harus ke Semarang dulu ketemu dengan ketua umum Ferrari, karena ketua umum Ferrari kan punya anggota seluruh Indonesia, kan ada Ferrari ya, karena itu resmi. Itu akan kerjasama dengan kita semua untuk membackup, dan juga adapun problem permasalahan beliau yang akan menanganinya. Semoga sukses. Amin.
Jadi ini Pak Ustadz Soleh, jadi untuk kepengurusan yang pusat memang kemarin sudah terbentuk di sini. Jadi kemarin beberapa kota udah ke sini lah. Sampai Jawa Timur juga datang. Jawa Timur kemarin di sini. Nah, kalau yang unitnya sih belum. Ya. Yang Desa Tonggaranya belum. Artinya kita sebelum membuat yang unit pun kita insya Allah sudah ada bapaknya. Kayak kalau bisa kita ya program kita dari bawah aja. Dulu. Selama anak bisa bekerja ngapain ngurusin wong tua. Biar mandiri dulu. Ya makanya kalau kita berpikir yuk kita kembangkan dari yang ini dulu, dari bawah dulu. Adapun nanti kita punya bapak ya kalau memang kekurangan, kalau lebih, kalau sudah cukup ngapain jalur bapaknya. Iya. Masih ada desa lain yang harus dibantu. Iya. Yang itu sama saja untuk duit koperasi, duit mubeng kita mengembalikan. Ya, beda yang dari pemerintah, yang modal kerja untuk koperasi desa tapi beda cerita. Tanpa melalui pusat, kabupaten langsung ke desa. Artinya kita dari masing-masing desa pun mempunyai legalitas. Betul. Nanti kalau yang disampaikan Mister koperasinya harus ada merah putih ya kita nggak masalah, kita bikin seperti ini, ada merah putihnya. Tinggal ditambahin merah putih. Logonya nanti merah putih. Nama koperasinya boleh apa saja, yang penting ditambahin MP merah putih. MP aja singkat. Karena beliau sudah menggumingkan ke seluruh penjuru dan tim beliau juga Koperasi MP BPLM Mapan Berkarya Desa Tonggara. Nanti namanya ini Koperasi MP BPLM 58 Berkarya di yang Tonggara. Di Desa Tonggara namanya ini Koperasi MP BPLM. Bos kita peduli lingkungan masyarakat. Nanti semuanya BPLM. Iya. Nanti tinggal desanya ini berupa Desa Kedumpaneng, Desa Karanganyar, Desa Pangkat, Desa apa. Tapi kalau mau ini mengacu ke ada bapaknya ya merah putih. Merah putih. Ya. Karena kita idenya dari BPLM ini ide dari kita. Betul. Bos Dari kita Boski. peduli lingkungan masyarakat. Iya. Dan Insya itu Allah kalau bos terurai. kita kan namanya wis ning Tegal ini. Iya, wis booming dah. Brebes Tegal Pemalang udah tahu semua. kalau Karena bos setiap kita saya ini, kunjungan di mana aja udah paham beliau. Jadi saya mudah untuk menyambungkan Kemarin hampir ini properti yang terbesar ya kita sih. Bos kita properti terbesar kita. Sudah ratusan hektar. Iya. Jadi makanya lebih cepat ini larinya terkenalnya. Ini di tingkat ini properti aja. Nah, ini kita kembangkan di masyarakat melalui koperasi. Monggo nanti gabung aja Pak Ustadz. Ya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Nanti dikaryakan bisa saja nanti setelah kita koperasi Pak Ustadz punya santri-santri, santriwan, santriwati ya, misalkan toh membuat apa gitu. Nanti kita ada wadahnya. Kita butuh permodalan ya ada wadahnya. Kita pemasaran ya nanti ada wadahnya. Nanti semuanya terurai di koperasi ya. Biasanya ada nih ya anak-anak kok, karya anak-anak kok. Ya. Misalkan karya anak-anak apa kayak nggak beni latola atau apa nggak beni apa kayak. Dan itu bisa dikembangkan karena kan semua produk apapun itu sebenarnya tinggal marketing pemasarannya kan. Kalau memang itu bisa dibuka dengan secara luas di lingkungan masing-masing atau di perumahan lah ya bahasanya, jadi mereka juga bisa disambil bahasanya ya untuk pekerjaan rumah tetap berjalan, kegiatan untuk menambah pundi-pundi uang untuk kehidupan perekonomian juga berjalan, dan marketing kan nanti kumpul di sini lagi, dikumpulkan dalam suatu kelompok tadi di sini. Nanti di sini yang sebagai marketing pemasarannya kan bisa ke objek wisata, dan semua dinas dari Tegal khususnya objek wisata alhamdulillah sudah bersama saya, bersama Pak Boski, dan kemarin juga perwakilan dari dinas objek wisata itu Pak Bambang yang disub itu penasihat ya dari dinas pariwisata juga udah siap kolaborasi. Karena pada waktu saya pertama kali panggil sama Pak Boski langsung untuk mengarah ke Cacaban, yang punya program adalah membangun homestay ya Pak Boski. Dan itu sudah disetujui dan disepakati. Bahkan nanti ingin ikut nanam saham sama Pak Boski. Kalau di Cacabannya saya punya konsep itu homestay gitu, jadi mau tak bikin homestay untuk rumah nginap wisata. Kalau di Tonggaranya ya kita koperasi sama pengembangan usaha yang lain kan. Dan kemarin yang tempat ponpes sudah sudah untuk kedepannya setelah TMMD masuk nanti berarti
masang apa ya kemarin pal ya. Pal listrik. Sudah dihitung sampai dengan tempat yang untuk diwakafkan itu. Jadi dari mulai Margajaya naik itu, berarti ada berapa pal kemarin? 6 titik. 8 sampai lokasi pondok. 8 Iya. titik. Sudah dari dinas perhubungan. Insya Allah tinggal lurahnya aja, kalau lurahnya Sudah ACC, udah oke. Kemarin saya ke sana sama Pak RW ya, Pak RW ya. apa kok lurah mendatang bukan lurahnya Anda kok TMMD 2004 sih. Dan lurahnya kok transisi Iya berarti udah ACC langsung. 2000, Pak lurahnya. apa ya? Bulan Desember ya Pak ya? Ini lurah mendatang nanti yang mau mengkaryakan Ah itu. iya siap Pak Lurah. Mau cari ke Mugianto di situ. Bismillah ya. Memasang pal listrik. Jadi saya kasihan juga nih secara internal Pak Saiful itu sudah menjadi keluarga bos kita itu sudah 4 tahun. Benar itu dikaryakan di Tonggares sebagai babinsa daripada setelah ada program terkait dengan TMMD yang diselenggarakan oleh TNI atau Dandim, itu kok Tonggara nggak mau menerima. Alasannya apa? Kalau bicara saya pribadi dengan Pak Saiful, saya nangis Pak. Pak Dandim itu menilai Pak Babinsa nggak bisa kerja, Pak tidur aja nih. Orang program bagus kenapa tidak diterima? Itu yang saya nangis. Sehubungan Pak Saiful sudah mengabdi di bos kita itu 4 tahun. Jadi saya sikapi dengan serius. Ya udah Pak Saiful, gini aja. Perkara gua rampai mengenai kegiatan nanti yang akan diselenggarakan oleh TNI, anggota Koramil. Ya kami siap lah, paling misalkan ponggol 20, rokok 20 ya nggak masalah lah, kopi 20. Itu sehingga bermuncul seperti itu. Pada saat itu juga langsung Pak Sunggor langsung ini kota Goyuno. Nah, cross check awal dengan Pak Koramil dan Pak Dan Ramilnya malah turun. Udah survei Pak Boski udah siap. Itu mulai ketiganya itu Pak, betul itu ketiganya. Kalau yang kedua, pertama kedua kan ditolak kan dengan alasan repot dan sebagainya. Nah, saya dengarnya yang ketiga ini sangat kasihan ini. Karena Pak Saiful cerita ke saya, dibuin proyek kayak gini nggak mau terima. Masih alasannya apa Pak Saiful repot ini. Akhirnya yang pertama diambil ke Karanganyar. Ya, tahun 2021 diambil lagi di Kedung Banteng. Nah ini 2022 saya ikut menghandle ini. Nah insya Allah sudah diajukan ya untuk realisasi kayaknya 2024. Itu paling terlambat, paling telat lah. Iya. Ya kasihan Pak Saiful. Ya kalau Pak Binsana enggak orang bos kita sih mau terserah wong itu pemenangnya lurah, pan diterima pan ditolak. Kan pemenangnya kepala desa. Kepala desa. Ya kan. Sebenarnya kalau masalah baik itu kan ketika ada untuk pembangunan desa kita harus membuka diri dengan belakang dada terus harus menerima dengan itu. Iya. Terus permasalahannya repotnya itu di mana kan jadi Itu. apa karena Kita tanggung pangan dan orang. Ya maksudnya hari misalkan ada yang jualan ya silakan. Kalau nggak ada ya berarti kita main pasar murah baik gue dijadwal. Kayaknya ada yang jualan enggak? Kalau besok hari Rebo ya untuk launchingnya hari Rebo ya, Ya. berarti kan ada. Contohnya itu kayak Nah, kalau nggak banyak maksudnya. sebenarnya nggak banyak, artinya hanya untuk mengisi dulu sementara Ya. sambil berjalannya waktu kita ini lagi. Nah kalau kayak gitu nanti kan gini, jadi segala bentuk nanti yang akan besok kita sampaikan ke Polsek ya berkaitan dengan izin. Kalau tadi kan pemberitahuan sudah, ternyata saya ditelepon lagi, Pak Boski jangan ini jangan pemberitahuan kan rame-rame, perizinan aja ya gitu. Mintanya perizinan, saya yakin kan nanti kalau kita konsep dari perizinan itu kan paling tidak dari Kapolsek menugaskan untuk ngepam kan, nah kita ada pembiayaan di situ di dalamnya. Beda pemberitahuan, ya kalau pemberitahuan kan terkadang bisa dikirimkan, bisa enggak, wong mesti diberitahu. Tapi kalau izin kan bertanggung jawab Polsek, pasti mengirimkan anggotanya. Adanya di sini ada undar sih ya, karena mau mengadakan Iya, tapi kalau nggak ada undar sih tembusan nggak masalah. Betul. Karena Ada keramaian sih. ya lebih dari standar musik kayak pasar murah nih, di situ ada dalamnya ada macam ya gue mau undar terus apa ya jadi ya pihak kami Polsek minum putih enggak? Ini.
Makanya kan aku ingin ngomong, ini kalau masalah urusan masalah kayak semacam permainan itu nanti urusannya sama Kanit, ya kan? Kapolsek pun tidak bisa memberikan ini itu urusannya Kanit Sarso. Ini ya oke lah, misalkan toh besok kita atau cerita ada komedi putar ya kan. Nah kemudian nanti yang kita bahas berarti praktek di lapangan. Praktek di lapangan yang kita temui setiap hari kan, kalau 2 hari hujan, 3 hari hujan, kayaknya juga sangat ini kan, sangat tidak memungkinkan juga untuk keramaian di lapangan. Faktornya mesti belet, becek. Nah itu gimana cara penyikapannya, gimana coba? Monggo dibantu Pak Ustadz, ini penyikapannya gimana ketemu lapangan yang becek? Kondisi lapangan emang ya Ini yang kita temui loh, ini 2 hari hujan, 3 hari hujan. Nah, coba misalkan ada undarnya taruh di mana? Kalau masalah komedi putarnya mungkin nggak terlalu ke sana karena lokasinya untuk pasar itu kan nggak begitu saat ini belum, yang masuk belum banyak. Nanti kita arahkan sedikit ke sini aja, Ke selatan. Ya, ke selatan karena supaya jalannya nggak terlalu ini loh. Kalau tempatnya kan nggak begitu becek. Yang ke tengah ya Mbak ya. Mbak gitu kan rada gue ya. Rada padat. Ya. Ini diarahkan ke situ. Ya ini yang punya wilayah. Gimana? Pak Ustadz, Pak Ketua. Lu kan tembusan karo Bumdes. Ya ini yang punya Bumdes ini kok tembusan gimana? Mau diberi izin gak aja ya sekarang ini ada makanya. Berarti kan wingi ke belum ke Bumdes. Karena wonge. Seolah-olah kok dilangkai kan orang kan. Iya, ya. Lah kan aku wingi menyampaikan kowe kayak BPD. Sebenarnya Bumdes ya ada harusnya karena ada pengelola di situ. Gitu loh. Jadi kita inilah jalur lah. Paling nanti nggak ada tembusannya. Ada tembusannya. Nah ini artinya gini Pak Ketua. Tadi Pak Ustadz Soleh menanyakan untuk estimasi berapa sih? Berapa jumlah pedagang atau berapa setan? Iya benar. Ya artinya kan gini, dari Pak Ustadz itu mungkin karena punya tempat di situ ya, mestinya kan ada wacana nih, kalau hanya sedikit ngapain di lapangan, tingkring nang Bumdes we jalan. Nah, atos nanti. Iya. Betul Pak Ustadz. nah monggo. diizinkan lebih bagus. Monggo. Dari gue meme pari kan pedel kan. Iya kok di cancel di situ biasa. Kira-kira berapa yang tahu Pak Ketua masalahnya? Yang tahu Pak Ketua mau ada berapa setan? Kira-kira 20 apa selawe agar memang mampu mau kapasitas 20 setan di Bumdes. Dan kebetulan juga mungkin tidak dipakai untuk jemuran, kan bisa disewa ya untuk ganti rugi lah kan gitu. Nah nanti yang komedi putar bisa pas gawang, jadi orang-orang nengan-nengan nemen kan gitu. Gimana? Coba ini yang tahu nanti Pak Ketua, kayaknya ada berapa. Nah nanti untuk estimasi tempat kan yang tahu Pak Ustadz, kayaknya berapa meter nih yang bisa dipakai kan gitu. Jadi kalau emang di atas itu diperbolehkan ya diperbolehkan tergantung jumlahnya. Kalau banyak ya tidak diperbolehkan mesti. Kalau sedikit pas diperbolehkan. Coba gambarannya gimana kira estimasi ini? Kalau saat ini kan gambaran untuk stand itu yang dipersiapkan nggak begitu banyak karena informasi dari lapak itu antara sekitar 20-an. Nah kalau 20 ya kan ngarepe bulu muat tuh Pak. Nggih. Muat. Terus kok sing jemuran ngetan wis kae 50 be muat. Lah kok sing komedi putar ngisor enggak apa. Ngono be ora apa-apa. Nah berarti besok kalau kayak gitu masang tendanya enggak usah di lapangan. Ya umpama di ngono ya bisa, cuma kan untuk depannya Bumdes ada panggung ya dibikin wetan ngono ya terus ngono ya. Nah, monggo tinggal nanti ininya apa kontribusinya seperti apa ke Bumdes Pak Ketua. Monggo tinggal tergantung Bumdes ya. Kayaknya itu ini mengacu ke ini mungkin ke kayak orang nyewa itu berapa kan gitu mestinya tahu Pak Ustadz. Kalau SOP untuk biaya sewanya berapa?
kami tidak mematok kalau ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, matur nuwun. Amin. Matur sumbah. Ya bener kayak Bukan untuk bisnis sih, anggar jemuran kan mungkin bisa aja bisnis. Anggar jemuran bisnis ketemu. Karena itu iya. Karena juragan sih ketemu nyewa. Aku winginya sistem nang BUMDes Garis Kidul, Priyanto. Ya. Aku kan koordinasi karo Priyanto. Ya dia kan sebagai direktur BUMDesnya. Ya, itu silahkan dipakai walaupun saya bukan warga situ, bukan Garis Kidul loh. Tapi kontribusinya kemarin saya kasih dia ini nggak tarik, cuma hanya dia menitip kayak semacam kemarin yang saya alihkan ke di cover BUMDes itu kayak parkiran ya BUMDes Mansidul Iya, yang ya, belakang ya. Taman Wisata Buaran Ya. Kidul Iya. Yang lihat sih. itu yang Belakang sudah saya tenda-tenda. laksanakan seperti Kayaknya ini Yunso, Pak Ustadz pernah nggak ini untuk apa ya namanya radius apa jumlah panjangnya itu lebarnya berapa sampai ke timur? Lahan Yang atas itu 25 meter. 20 meter dari bangunan. Iya. Kesananya itu yang pelajaran. Iya, pelajaran. Yang kesananya masih bisa dipakai lagi nggak? Selatannya ada. Keras nggak? Keras sudah Ke keras. selatan gimana? Ke timur. Ke timur. Ke timur ke selatan itu Pak, jemuran kan. Pokoknya selatan masih jemuran ada. itu Oh, ada timur. luasan jemuran itu 325. Iya. Yang plasteran Sampai sekarang. Jadi 25 meter kali 30. 30 ya. Gitu. ini syaratnya Jadi ke selatannya kan masih ada yang kosong. Iya, Dataran itu kosong. Yang pas pondasinan ke sana keras juga Iya ya. keras itu tinggal diratain. Lapangan berarti nggak ngundar bae, jadi orang iya Kayak gitu jadi Pak Mail nanti instruksi ke bawah manakala mau masang tenda berarti Langsung di sekitar BUMDes. Ini berarti udah kesepakatan ini. ya. Ya, cuman kok tetap main kontribusi maring BUMDes. jadi BUMDes Misalkan kok anak duit parkiran, bu duit apa ya nanti tetap dialokasikan ke BUMDes. Ya misalkan toh sewa setan bisa orang duit parkiran mungkin yang kalau parkir warga. itu biar warga Ya. RW 5 Iya. pemuda. kebutuhan warga kok. Kalau yang sang setan nanti Iya. bisa Nanti saja tinggal- misalkan sewa berapa Nah, untuk iya. nyewa layos ya kan. Nah, Iya. BUMDes tempatnya Iya. iya Betul Pak Ustadz, Betul. seperti itu. iya seperti Oke. itu. Oke, jalan. Jadi gini loh, untuk kayak setan kan saya kemarin saya sudah sampaikan yang untuk layusnya sewanya berapa satu set. Jadi kita bisa menjatuhkan harga ke UMKM itu berapa. Jadi supaya umpamanya nilai layos itu 300 sewanya selama event itu berlangsung. 1 minggu Nah, ya, 1 minggu. Nah, 300 berarti saya menyewakan Dapatnya satu berapa? setan itu berapa umpamanya Satu layos jadi 250. berapa gitu ya. 250 ada masukan yang 150 ya kan 150 itu sisa kita buat biaya operasional itu loh makanya kemarin kan saya kan pastikan berapa untuk setan untuk sewa layosnya per set gitu loh ya kan Ini aja kalau kita bisa membagi secara profesional ya. Mungkin nanti bisa saja kalau kayak gitu dihitung 4 komponen. 4 komponen yang terurai untuk sebuah area layos, hasil dari layos berarti dibagi 4 BUMDes, oke. Terus kemiki harga sewa layos, layosnya ya. Terus kemudian nanti operasional berikut mobil dan panitia barangkali, iya Pak ya kan. Yang ketiga berarti yang keempat apa? Keamanan. Iya, biayanya nih ngono. Kayaknya dibagi 4 kayaknya. Misalkan 200 berarti 50 ewang. BUMDes 50, gue 50, terus apa 50. Gimana kayaknya Pak Ketua? ya nanti gini aja kita lihat untuk masalah kita masukkan ada berapa gitu loh Kayaknya nggak sewa 200 larang apa ora misalkan. kalau sewa Satu tenda, satu lapak. satu stand ya saya rasa 200 tapi seminggu ngono Bu. Ya murah, ya murah nemen lah. murah nemen aku pikir masing-masing di depan itu rata-rata 300 ya kan karena posisinya kan apa ya ada yang depan ada yang belakang jadi kan harga variasi Ya, karena nanti pedagang pun tidak hanya segitu-gitu toh. Mestinya ada tambahan lain karena listrik kebersihan pun nanti setiap hari ditarik retribusi kan istilahnya retribusi lah ya. Ini loh, untuk kebersihan biasanya satu paket dengan
selama event itu, padahal kan lampungnya banyak. Iya. Karena dia untuk Berapa? hanya untuk masukan untuk bumdes saja. Kemarin saya kasih antara 900-an. Itu 900 ada berapa lapak? Nah, ini untuk pertimbangan. Banyak. Ini banyaknya berapa? 30, 50? Ada 50. Nah, tinggal bagi kan selesai. Nah, hitung. Jadi Ya, betul Pak Ustadz. Nanti kelihatan. Jadi kita tidak jauh sekali gitu loh untuk analisa sebuah ini harga. Harga Iya. 900 bagi 900 dibagi 50. Berarti 18.000 satu lapak. Sewa kontribusinya 18.000. Nah, manakala terjadi satu bumdes ini sampai 30 kayaknya muat Pak Ustadz? 30 lapak. Iya. ya muat loh. Ya misalkan 30 ya kan, berarti kurang lebih kan 540 yang masuk ke bumdes. Mestinya seperti itu hitungannya. Iya. Berarti nanti kita ada dasar dengan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, berarti saya punya lapak 30, ya nggak ada ngitung tok 30 pinggul. Tapi kalau dihitung-hitungan kayak gitu, emang ya kita nggak saling merugikan. Ya. Artinya gini loh, ibaratnya gini, kita untuk omset kita dapat berapa, jadi bumdes pun tidak mematok itu mau ada 100 lapak apa 100 apa, tidak Karena ada mematok. keuntungan tambah banyak tambah Iya. banyak. Maksudnya gini loh, kayak yang kemarin di bumdes pun gini, mau ada stand berapa tidak bahas ke situ, artinya hanya ya monggo jadi mau ngasih berapa kan Iya. gitu loh. Ya, tapi kita nanti ada hitung-hitungannya kayak gini ya nggak apa-apa. Pokoknya nanti Ini buat ini aja, buat artinya acuan aja. Jadi manakala terjadi 30 lapak, berarti kita ngasih kurang lebih 500-an dia ora izin. Iya Kemarin. benar, ora izin. Bumdes. untuk bumdes. Iya. Apa, Ya kan jelas kan kelihatan. Nah, berarti kan nanti ada faktor pembagi nih. Di sini 50 untuk angkut-angkut dan pasang, di sini 18.000. Mestinya kan kayak gitu hitungannya. Nah, kemudian untuk mitra poin. Nah, ini sama hitungannya. Kebutuhan untuk membeli sebuah hadiah yang nantinya untuk Bagikan ke masyarakat. Ya, diundi untuk masyarakat. Misalkan total belanja 2 juta misalkan ya. Kayaknya cukup ya, nggak tuku kompor gas, payung, mungkin sepatu boot, mungkin apa baterai apa-apa. Kaos yang banyak. Ya Baju katanya dapat dari perusahaan. Kaos paling. Ya nggak apa-apa, kaos gua hadiah. Iya. Artinya itu kan di luar dari yang beli, kita analisa yang beli wes 2 juta. Kita hitung ya, coba ya. Kita analisanya berarti tetap 30 nih. 30 apa? 30 lapak kok. Standarnya 30 lapak kan. Nah, misalkan kita punya target 2 juta untuk membeli hadiah. 2 juta membeli hadiah. Dibagi 30 lapak. Nah, 66 atau 66.000 satu lapaknya. Nah, di sini berarti 66, 65, 67 ini. 67.000. Nah, satu lapaknya 67.000. Nah, sisanya berarti kepanitiaan yang dikelola, ya kan? Coba 200. 200.000 dikurangi 50 dikurangi 18.000 dikurangi 67.000. Ini di luar listrik ya Pak Ketua. Nah, berarti kepanitiaan masih ada 65.000 per tenda. Nah, ini yang dikelola, ini untuk hadiah mitra poin ya. Terus yang ini untuk apa bumdes, yang ini untuk operasional layos ya. Terus yang ini berarti untuk panitiaan, berarti nggo tumpengan, nggo hansip melu namanya. Iya, semua keamanan, polisi segala macam, koramil, Terus panitia. ini wis panitia rokoknya panitia lah, kopi medang rokok. operasionalnya panitia. Ini kayaknya gimana kayak gini coba teman-teman. Timbangannya dikalikan 65 Ini kalau sewa 200 ya. Nggih. Masuk we.
Berarti kok anak rokok ke panitia sing makan ya anak rokok ke sing ora makan ya ora rokok. Ya ini kan yang sewa Gimana? per tenda itu kan 200, tapi kan masih dibebani lagi. Beban itu mikir listrik kok memang di luar itu. Bukan. Si penyewa itu loh, dan masih dibebani dengan kebersihan. Kemudian Lah mikir wis kebersihan karo listrik 15.000 sedina. lah iya, kan enggak Itu di luar sewa. itu makanya. Iya. Dengerin dulu. Ini kan 200 buat sewa ton. Iya. Nah, setiap harinya itu kan masih dibebani dengan listrik dan kebersihan dan Iya. listrik kan 15.000. itu. Iya benar. 15.000. Iya. Itu masuknya ke panitia. Panitia. Nah, iya. Nanti masuknya di panitia. Maksudnya si penyewa itu Iya. loh. Iya bener kabeh. Jadi beban Kita itu wis 200 umum. sama dibebani dengan Listrik 15.000 itu. Itu sebenarnya anggar cetak kowe umum. Wis Wong anggere panyewa biasa omah ya mlebu. pada baik. Wis biasa mlebu Dodolannya masih- melu masalah Pasar malam. semacam itu. Udah Itu tahu. Pedagang nggak kaget. udah tahu. Sudah tahu wis kok Mungkin yang dimaksud Pak Maid Uangnya itu kan, kemana? itu kan hanya perhitungan ini yo. Iya. Belum diperhitungkan masalah Kebersihan dan lampu. Ya. Ya itu larinya ke Nanti- itu kan ada bidangnya sendiri. Nanti untuk bidangnya masalah lagi ini. Hmm. berarti PJU ya. Ya, PJU penerangan berarti jalan. 15.000. Ya. Iya. PJU dan kebersihan. Ya. Kali 30 lapak. Nah, ini misalkan tali 30 rapak. Kita per hari yo. Iya per hari. Makanya itu Ini sendiri nanti ada tuku pulsa pengeluaran listrik sendiri. kayak Bumdes kan kok listriknya juga terpan jaluk panitia Iya, apa ketua beda Bumdes kan dari enggak. itu. Mesti Iya itu Dari usah. penerangan panitia. dari panitia penerangan. Terus bersih-bersih ya berarti Iya. sing ngurusi Anggaran iya. itu Nanti ini ada panitianya. Iya. ada. Nah, terus nanti misalkan ada komedi putar, ini lagi beda lagi. Komedi putar berarti sewa Ya, Ya. lahan, ke sewa. sewa lahan. Sewa lahan apa sewa lapak ya rane gede mana sewa lapak sewa lahan ya berarti Lahan, ya. karena Kalau gede. tadi kini kan lapak, Lapak. ini lahan oh. Itu lahan. Nah ini biasanya nggak tahu. Kalau yang ini mungkin antara 1 juta apa 2 juta kayak wong undar sih gede, Iya. kan beda lagi. Ya terus kemudian ini sewa masih sekitar sewa ya, sewa tenda lah maksudnya ya, buat si pedagang loh. Antara yang di depan dengan yang di belakang, apakah itu disamakan, disamaratakan atau dibeda-bedain gitu? Kalau jatuhnya pas di Bumdes itu tidak ada yang di belakang. Di depan Jadi semua. kita semua muter ada di depan semua supaya harga bisa merata. Gitu. Bentuk ulah. Tapi kalau lokasinya di lapangan semacam itu ada Depan, tengah, belakang. belakang. iya ada tahap-tahap yang harganya itu beda. Pokoknya di depan di lapak ini depan kan harganya terus Lebih lain. mahal. Kalau di belakang Lebih murah. karena untuk pengunjungnya mungkin kurang karena harganya dibedakan semacam itu. Tapi kalau jatuhnya nanti tempat lokasinya di Bumdes itu saya rasa sangat merata karena saya melihat lokasinya dan untuk lapaknya untuk peminat UMKM-nya nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi insya Allah merata lah. Nah ini kembali lagi ini untuk komedi putar berarti pembiayaannya ke PAM. PAM kan Babinsa, Iya, polisi. Babin Kamtib, Ya. ya mestinya ngomong pembiayaannya sih gede-gede ki yo. Ki ora kuat kok membayar gua. Ora kuat. Panitia kok ora keduman. Iya. Cerita wong usaha kan seperti itu, Pak. Iya, benar. Berarti kalau yang untuk undar berarti kok munculnya ngepam ya karena anak undar, langkah undar ya urusan Nggak ada ngepam. ngepam, betul. Betul? Betul, betul. Umpan bagi minyak murah ora sok kudu polisi ora. Iya. Tapi anak undar, nah, keramaian, berarti Keramaian. anak ngepam biaya ngepam. Nah ini nanti diambilkan dari undar. Ya Pak RW. Setuju. Sewa lahan. Kayaknya ada anak maning ora kowe sewa lahan selain komedi putar. Pak Ketua. Selain sewa lahan apa ada lagi tadi yang sewa lapak, sewa lahan, terus listrik sama ini apa namanya bersihan ada lagi enggak? Mainan trampolin. Ya aku mau lunu sewa lahan. Indah yang parkir tadi di luar ini ya Pak ya? Di luar itu. Diserahkan sih Iya. sepenuhnya karo lingkungan. Kalau parkir yang kemarin sudah kita sepakati, artinya gini, untuk parkir kan nilainya 2.000. Nah, jadi untuk yang 1.500 itu untuk
pengelola yang Jadi 500 untuk masukan buat tambahan yang ini untuk panitian itu 500 perak gitu loh. Kita saling menguntungkan ya, lah. masyarakat Jadi, dikaryakan. iya, karena di situ warga sini kan ikut terlibat. Justru yang nggak kelihatan nanti biaya operasionalnya. Betul, tidak terduga. Atau ini di baca samanya ternyata membengkak. Seperti itu terus saya sebenarnya. Makanya hati-hati masalah manajemen untuk. Iya, makanya tadi kan awal dari cerita tadi wong kegiatan yang masyarakat kuwi kon ndur untung abot yen ora tekor bae wis untung. Tapi rata-rata tekor, makanya nggak ora sing ning ngarep sapa ya lak sing gelem. Iya. Rame kena desa. Oke, percaya kena ora kena. Aku wingi nang BUMDes itu sampai tekor 6 juta. 6 juta. Tapi itu karena kita komunitas digotong bareng ya. Jadi kita suatu saat kita untung, suatu saat kita siap rugi loh. Karena mengadakan event semacam itu kita spekulasi. Betul. Penentuan Spekulasi tidak bisa harus sewa sekian ini enggak lapak. gitu loh. Nah, lapak ukurannya berapa nih? Nah, ukuran 3 meter. 3 kali 3 biasanya. Iya. 3 kali 3 3 meter kali layaknya 3 kan meter. Nah, nanti disampaikan kayak gini Pak Mail ke orang masyarakat yang mau jualan. Ya, Kapan dodol melu dodol ukurannya pira 3 kali 3 harga. Harga Rp 200.000 ya, plus minus 8 hari. Iya. itu pun harga murah loh. Kalau saya nggak ngarep segitu, paling nggak 300-350 saya. Terus yang kedua satu ini kedua berarti apa ini sewa lahan untuk komedi putar kita bebas ukurannya Bebas loh. komedi putar ukuran kondisional ya kondisional RP mau disepakati berapa nih karena ada kan beda-beda nih trampolin mandi bola undar nah kan mesti beda-beda apa kan sama kan Jangan loh. RW Enggak. Itu ukurannya lain loh. Kalau undar kan permainan lain. ya wes contoh ya sebagai berikut jenis ya, undar undar kan diwen pira kan gini terus trampolin RP berapa terus mandi bola yang jelas kemarin sudah daftar mandi bola dan trampolin mandi bola nah ini kayaknya berapa Kalau trampolin itu kan tempatnya ya sedikit lebar. kayaknya beda Kayak 6 meter persegi ya. Iya. ini bolong dina apa datang beda Nah, itu kalau trampolin kita kita siapa sih? Pokoknya dewek. Mas Lama Mas trampolin Lama kalau mandi bola Dewek. 500-an apa sejutaan sing bolong dina Ya kalau tadi lapak 200 500-an kayak diputuskan sekarang wes mulai pada daftar masalah kok duit piro sih takon ketua Ketua sing pernah kira apa kalau trampolin itu karena waktunya ini nggak ini ya lama sih 8 hari ya. itu per hari kita hitung kalau yang biasa berjalan saya itu sebenarnya per hari saya hitung 200 tapi kan nggak mungkin karena mengingat di sini lokasinya kan baru ya kan jadi kita hitung aja untuk ya satu hari kita ambil 100 berarti 800 trampolin 800 iya mandi bola jadi satu paket loh Bu. Trampolin karo Bu. tadi bolong itu loro orang pamainan Jadi Oh, biasanya cewek. 1 juta Bu. Iya. Loro kuota. ini berarti 500-an ono sih ya Iya. 500-an nah undarnya berapa monggo Undar miki mau aku konfirmasi. Iki undar biasanya sangat kaya nang medikan apapun karena pesta itu kan terlalu ramai banyak. Pengunjung bisa sampai 5 juta loh. Iya. ya, kalau ini enggak terlalu ramai Kalau ini kan di sini Awal. awal kan. Ya. Otomatis untuk memberikan supaya dia bisa bergabung lagi kan nanti harganya kemarin saya kasih harga itu karena sementara 2 juta Oh iya. karena 2 juta saya melihat nanti
saya kami ke kadit sersenya berapa kayak gitu loh. Kadit sersenya paling jaluk ke larang-larang ya kayaknya orang mampu karena sewa saya kan di komite putar nggak nyampe ini. Nah, 2 juta ya, 2 juta 3 Iya. juta. Kisaran segitu. Pelarangan PJU Kopersia 15.000, parkir diserahkan masyarakat, kemudian pembiayaan lagi kayak bahasa sih ya, jadi anggar pas orang terlalu anu ngomong padet ya insya Allah grup aku kakek sing kedembayu nang aku meneh tarik kabeh itu kan berbenturan. Saya kan ada peguyuban untuk UMKM yang mana untuk kayak kegiatan bazar, jadi informasi kita set terus